Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat Rahman dan Rohimnya lah, atas berkat kasih sayangnya lah kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita setiap harinya. Yang utama memperbaiki kualitas amal ibadah dan iman kita. Salah satu ikhtiar kita pemuda dan pemudi Tanjung, khususnya pimpinan jamaah pemuda Persis dan pemudi Persis Tanjung, alhamdulillah masih istiqomah mengadakan kajian rutin mingguan ya. Alhamdulillah sejak beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah padam, selalu ada kajian setiap malam Jumat di Galeri Short Legend. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Kang Andri Abe, Al-Ustadz Andri Abe kita pada malam hari ini yang senantiasa memberikan kita fasilitas yang luar biasa. Tak terkira kalau dihitung dari awal sampai sekarang, pengorbanan AB untuk pemuda Tanjung ini luar biasa. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, Akang, Teteh, Dede, Om, siapa lagi? Mang, yang udah siap menyiapkan dirinya untuk menerima ilmu dari Kang Andri Abe pada malam hari ini. Yang alhamdulillah insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang hukum tarik-menarik. Teman-teman tahu magnet? Ada yang tahu magnet? Magnet ada dua kutub kan ya? Ada kutub utara sama kutub selatan dan itu saling tarik-menarik. Dan ternyata dari sebuah benda magnet itu bisa kita guar ke dalam ilmu yang luar biasanya. Orang guar sasarengan tentang magnet. Aya hadisna tentang magnet teh geningan. Tah ayeuna langsung wae urang sanggakeun ka ahlina anu parantos siap dipaeun urang sadayana. Siapkan pikiran, siapkan hati, siapkan pendengarannya karena percuma kalau teman-teman duduk di sini tapi pikirannya lagi di luar. Percuma teman-teman duduk di sini tapi hatinya lagi sama si bebek misalkan. Percuma ya. Jadi makanya kita duduk di sini, kita fokuskan semuanya untuk benar-benar mendengarkan curahan ilmu dari Ustadz Andri Abe ini. Oke, siap teman-teman? Siap? Langsung saja kepada Kang Andri Abe, silakan Abe. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Luar biasa di kesempatan kali ini setelah bulan suci Ramadan, lalu kita oleh Allah ditakdirkan untuk menikmati kebersamaan di hari raya Idul Fitri, bisa bertemu bersama-sama bareng keluarga besar kita semuanya. Abe juga meyakini bahwa teman-teman semuanya yang hadir kesempatan kali ini kemarin sudah bahagia banget karena bisa bertemu dengan saudara yang jauh, yang jarang ketemu, dekat rumahnya tapi jarang bersilaturahmi, yang sebelumnya punya masalah tapi terselesaikan ketika di Idul Fitri, maaf-maafan, pokoknya banyak momentum yang bahagia yang insya Allah tentunya kalian rasakan di kesempatan sebelum adanya di kegiatan ini. Dan juga tidak lupa semangat pikniknya mungkin masih ada ya, yang sudah mantai, ngegunung, atau piknik di kasur, rebahan, ada ya berfantasi melihat Lihat orang lain piknik kan? Betul itu ya. Mungkin banyak hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, tapi itu tidak menutup untuk diri kita semua dengan tujuan Allah membuat ibadah saum Ramadan itu ada tujuannya untuk menjadi
takwa. Jadi hasil dari Ramadan kemarin, ibadah yang kita lakukan, saumnya, ibadah wajib seperti sholatnya, tarawehnya, bacaan Qur'annya, penjagaan sikap, penjagaan akhlak, biar tidak menjadi akhlak yang buruk tentunya. Itu harus menjadi sebuah prestasi di bulan Syawal dan selanjutnya. Jadi setelah kalian belajar di bulan suci Ramadan menahan dari kata-kata yang kasar, menahan dari kata-kata yang tidak perlu, menahan dari emosi yang membludak. Jadi ingat bahwa saya ini soimun, saya lagi saum. Tidak berpikiran jorok, tidak berpikiran atau berprasangka buruk ke siapapun. Di bulan suci Ramadan benar-benar kita dijaga segala anak. Ya. Jadi dan luar biasa sholat berjamaah, masjid itu penuh. Dan yang tadinya malas-malasan sholatnya jadi agak semangat gitu kan. Yang tadinya kurang berjamaah banyak di rumah karena resep taraweh bareng, jadi taraweh bareng. Sahur bareng gitu kan. Jadi banyak bareng-bareng. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan kebiasaan itu bisa kalian lakukan di bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, AB tetap dengan gayanya AB tidak seperti apa yang tadi moderator bicarakan, lebih spesifikasinya ya guru itu ustadz, ya nggak seperti ajengan atau syekh ya, karena bukan syekh AB saya mah ya, saya antri AB. Kiai saya Habibana. Jadi seperti ini teman-teman, saya ingin ngobrol buat teman-teman semuanya. Jadi ini tentang sebuah hukum. Ya, tarik menarik. Jadi kalau kalian bisa lihat, ada orang itu yang hidupnya santai, tenang, kelihatan. Karena bisa lihat ya kita kan, kita punya mata batin, kita punya perasaan. Kita pernah nggak lihat orang ningali si etama hirupnya ceria teh? Pernah nggak? Pernah teh ningali si eta misalkan sak kumaha boga masalah si eta mah sigana teh enjoy we. Pernah lihat orang seperti itu? Pernah. Kalem we. Menikmati. Nah, ada juga ningali si eta mah hirupna teh meni ripuh. Jemedun hirupna teh gitu kan. Tidak ada cahaya si mukana teh, lain masalah glowing, nanya lain bab eta. Kalau bab berglowingan, bukan seperti itu. Tapi kelihatan teh kalau ketemu sama dia teh manyun, cemberut, jemedut, tidak bercahaya, tidak seru. Pernah nggak lihat orang seperti itu? Dua karakter itu. Pernah? Mendapatkan? Ya. Sering ya. Ada yang selalu ceria, ada yang kelihatan selalu bahagia, bukan tanpa masalah, tapi ceria, bahagia, menikmati kehidupannya. Satu itu. Yang kedua ada orang yang selalu cemberut, jemedut, ngagurutu, loba keluh kesah, sedih pokoknya mah. Sedih ninggalin teh. Pernah lihat orang seperti itu? Hah? Sering. Oh, sering. Nah, dua karakter itu selalu ada dalam kehidupan kita dan selalu ada di sisi kita. Intinya, yang baik dan buruk itu selalu ada. Seperti halnya tadi magnet. Ada yang menarik, ada yang ditarik. Iya, seperti itu. Seperti itu? Ya. Kalau ini magnet, saya tidak bisa mencontohkan karena nggak ada magnetnya, tapi seperti ini gambarannya. Kan magnet ada dua sisi ya. Betul. Yang satu kalau ini paku ya. Di sini langsung ketarik. Ada juga satu sisi yang ketika magnet malik. Mental. Pernah kan lihat magnet? Seperti itu. Sekali lagi, ini magnet contoh. Ini magnet contoh. Ini paku. Satu sisi ketika paku ini didekatkan, paku itu tertarik. Oke? Dan satu sisi ketika paku ini didekatkan, paku itu mantul. Didekatkan dipaksa, mantul. Itu nempel. Nah, seperti itu. Kita akan selalu belajar dan belajar terus-terusan belajar. Ini simple, contoh seperti ini. AB ingin memberikan sebuah pilihan hidup kepada kalian. Pengen hidup bahagia? Pengen? Pengen. Atau menderita?
Pilih. Tengah jawab abe Kalau pengen hidup bahagia, ku abe dijelaskan carana kumaha. Kalau pengen hidup menderita, edek oge dijelaskan. Tapi untuk malam ini saya beri kesempatan dua-duanya akan saya ceritakan. bonus. Oke, kita akan membahas dulu tentang yang baiknya. Ya. Maka kan di sini Abe akan menjelaskan tentang law of attraction. Hukum tarik menarik. Law of attraction, hukum tarik menarik. Ya, hukum tarik menarik. Ada yang bisa nyebutkan? Naon biar disampaikan. Jadi biar AAB menyampaikan, kalian juga mendengarkan dan memahami, menyerap. Law of attraction, hukum tarik menarik gitu. Jadi sesungguhnya pikiran kita lah yang menarik kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita. Jadi pikiran orang anu nyebabkeun ayana kejadian-kejadian tinu kehidupan orang. Ngertos teu? Semuanya berawal dari pikiran kita. Law of attraction. Hukum tarik menarik. Jadi hanya pikiran kita lah sebenarnya yang menyebabkan adanya kejadian seperti dalam Al-Quran. Abe lupa lagi ayatnya, tapi seperti ini contohnya. Jadi setiap keburukan yang terjadi itu diakibatkan oleh dosa-dosamu sendiri. Contoh seperti itu. Jadi keburukan-keburukan terjadi itu adalah akibat tangan kita sendiri. Keburukan kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri. Ya. Jadi semua itu muncul akibat pikiran kita. Manpower, bisa kekuatan yang ada dalam hidup kita. Maka kita akan jelaskan tentang hukum tarik menarik. Ayo, siapa yang ingin hidup bahagia? Bukan tanpa masalah nih. Tapi kita bisa mengelola masalah itu menjadi sebuah kebaikan. Karena masalah yang hadir itu adalah kasih sayang dari Allah untuk menjadi sebuah pahala bagi kita. Katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum. Itu kan ayat untuk Rasulullah dan para sahabat yang beriman dan bareng-bareng Rasul baheula. Al-Baqarah ayat 216. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ya Allah ka Rasul. Hei, Nabi jeung orang-orang beriman, apakah kalian mengira bakal asup ka surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan yang pernah dialami orang-orang sebelum kalian. Itu kan kasih sayang. Dicoba teh adalah kasih sayang. Allah nyaah teu ka nabi. Nyaah. Allah nyaah teu ka orang beriman. Nyaah. Nabi dan orang beriman diberi cobaan yang luar biasa. Tapi mereka tetap ada dalam rel agama. Karena yakin bahwa surga sudah disediakan bagi mereka. Jadi orang-orang yakin karena kekuatan pikiran Nabi dan orang berimanlah mereka tetap bertahan. Aya Bilal digencet ku batu. Ammar bin Yasir nepikeun ka maotna, keluargana nepikeun ka ieu potong tangabelaan agama la ilaha illallah. Karena dalam pikirannya sudah tertera kuat bahwa surga sudah disediakan bagi mereka, ada kukumaha ge urang aya di nurel agama. Yang menyebabkan kejadian-kejadian pada mereka adalah akibat pikiran mereka. Jadi dulu juga gitu, mereka ingin masuk surga, cek Rasul, konsekuensinya luar biasa. Ya, dizolim ku orang-orang Mekah kafir Quraisy. Bener kan? Konsekuensi disiksa, diusir ternyata sampai ke hijrah ke Madinah. Itu kan konsekuensinya hayang surga, tapi cek Rasul konsekuensinya orang bakal dimusuhan, digelutan, diusir, dizolimi, disiksa, makan dibunuh. Itu konsekuensinya. Apa balasana? Cek Rasul surga geus dibikin ka urang sadaya. Tapi konsekuensinya seperti itu. Karena sudah tertera dalam pikiran mereka, Rasul dan para sahabatnya, jadi kuat, erek di kuku mah oge teu gideun, da geus apal surga leuwih hebat tibatan dunia. Nah inilah kekuatan pikiran, keyakinan. Makanya hidup mereka bahagia, enjoy, menikmati.
Lihat orang Palestina. Lihat orang Palestina buat teman-teman semuanya. Kita mah masih disibukkan dengan glowing-glowing banget. Ngagelis-gelis ningalikeun banget di media sosial, ame ditingali, meh di like, meh di save, di gambar layar, ke kula laki screenshot, kula laki nepi ka sebeleun meureun di screenshot, ditinggalian mun manehna rek berimajinasi ngalakukan sebuah kelakuan bezatna, boh di WC dia tingali beungeutna awewena digedean, dibayangkeun. Matakan tong loba ningalina beungeut urang teh kitu. Nah, seperti itu. Ya. Lain guna naon? Bisi lalaki anu pika sebeleun mah kan bogoh, resep ningali ditingali manehna keur berimajinasi, sok tanya, maaf, kita bukan mau berbicara kotor. AB melakukan sebuah survei dari anak SMP kelas 1, 2, 3, apalagi kelas SMA, geus puguh lah. Anu kuliah ka dieu mah can boga pamajikan, mereka rata-rata 90% melakukan yang namanya onani. Hati-hati ya. Bisi zaman ayeuna teu mengerikan, matakan para ibu kudu dijaga anak-anak urang ku cara ngadoa oge ngaprotek handphone dan lain sebagainya. Pengarahan, pendidikan, lingkungan itu harus dijaga. AB tong boroah budak SMA, kalangan pesantren wae ketika pernah AB tanya, 90% yang masuk satu anggota jamiah semua mengaku pernah tiraha ngalakukeun teh kamaria terakhir. Sabaraha kali, sesekali atau sakali, sesekali saminggon sabaraha kali teu kahitung. Jujur mereka. Ya. Ini yang ada di lingkungan pesantren. Apalagi di luar. Kalian pernah dengar yang bobogohan? Ya. Aya istilah bobogohan ngobrol mah geus ini aing. Ya. Bobogohan teu ngesek mah tuh rame senayan. Kan sekarang itu mimitina alim. Da abi mas syar'i abi bobogohan, Masya Allah syar'i. Weaan hungkul, saling ingetan sholat, makan, tahajud. Abi masuk setoran hafalan duaan. Ai. Aya nu kitu eta teh. Itu nyetorkeun hafalan aing nu molong. Marukan teu gagoda, marukan teu kabita. Jelema. Ya. Sama punya hasrat syahwat baik laki-laki ataupun wanita sama aja. Akhirnya geus berduaan, akhirnya neng bade dijajab ku bade kanu grab atuh geus sekali we. Ieu kantongna teh halangkeun sekali kanu kadituna pamang teh pas itu kadeke lumayan ekonomi ongkos ngurangan. Ya, kadang-kadang sering neng ameng yuk dan mumpung libur Jumat atau neng mumpung libur Minggu ama terus duaan teh ya kunaon abe bisa ngomong lalaki pengalaman ngabonceng nini oh ya bahkan ini hati-hati buat teman-teman semuanya. Bukan tidak boleh mengagumi seseorang, bukan tidak boleh mencintai seseorang, tapi yang harus kalian lakukan adalah protect diri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I take cover to Allah from them need obsession syaitan. Eta anu kudu dijaga ku urang teh. Ngajaga diri tina godaan setan anu terkutukan setan mah hayang aya batur ke di neraka. Kangges janji ka Allah teh hirupkeun abi sampaikeun ke akhir nanti akan kugoda anak cucu Adam sehingga jadi batur urang kayak gitu istilahnya. Balik lagi pikiran, lihat anak Palestina, anak-anak Palestina, orang-orang Palestina tidak ada rasa takut anak-anak mau ketepel mau batu ngalawan tank mau bedil cuek we. Make tiung dibuka tiung dipertahankan dibabukan seuri we.
Karena yang dalam pikiran mereka ya sudah sudah tertanam surga. Kejadian yang menimpa orang Palestina itu sudah menjadi sebuah resiko bagi mereka. Nggak apa-apa di kumaha sampai akhir zaman pun akan seperti itu. Jadi nggak usah kasihan mereka mah, dan anak-anaknya bisa ditanamkan bahwa Israel, Yahudi itu adalah penjajah. Sedikit saya ceritakan nanti sebelum ke hukum tarik menarik yang lebih dalam. Nanti di pertanyaan. Israel itu tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bukan Israel, Yahudi. Bangsa Yahudi. Ya. Bahwa nanti pengikut Nabi Musa. Singkat cerita lah lebih ke modernnya. Ketika zaman Adolf Hitler, Jerman, Nazi yang seperti ini ada negara fasisme di tahun 40-an. Setelah Jerman Perang Dunia ke-1 kalah, sama dibombardir oleh sekutu dan teman-temannya, tahun 40-42 menyiapkan lagi pasukan, kekuatan perangnya, militernya dikuatkan pisan. Dan akhirnya partai Nazi yang berkuasa di Jerman. Karena partai Nazi itu di Jerman itu dihuni oleh dan meyakini bahwa mereka itu ras Arya, ras yang paling mulia, paling atas kasta, ras Arya. Ketika zaman Adolf Hitler, perang dunia terjadi karena 3 negara itu yang fasis ya, negara kia dengan militer. Satu di Eropa ada Jerman. Jerman ingin menguasai Eropa. Yang kedua adalah Italia. Italia ingin menguasai Afrika. Yang ketiga di Asia, yaitu Jepang. Ingin menguasai Asia Pasifik. Ya. Jadi zaman Adolf Hitler, singkat cerita, nah itu Yahudi di Jerman dibantai abis-abisan, dibunuh, dipaehan, digenosida. Tapi disesakeun saeutik cik Adolf Hitler, aku sisakan bangsa se-Yahudi saeutik biar kalian tahu bagaimana sifat mereka. Jadi Jerman teh baheula teh zaman Adolf Hitler mah bersejarah lah, bangsa Yahudi teh dibantai. Nah, ketika dibantai abis-abisan, Jerman terperang, Inggris ngajungkel, ku Jerman teu lila, Belanda ngajungkel, Denmark ngajungkel, Polandia ngajungkel, termasuk Prancis teu lila dibombardir ku Jerman ngajungkel. Eueuh nu kuateun ngalawan Jerman. Eueuh nu kuateun, termasuk Soviet. Moskow dikuasai. Kabeh eleh ku Jerman. Hebat-hebatna Jerman perang. Italia beunang, Afrika beunang ku Italia, negara fasis jago perangna. Karena mereka punya pikiran yang kuat. Yakin. Urang paling hebat, paling kuat. Bisa ku urang dielehkeun. Ras kita ras Arya, cek Jerman. Cek Adolf Hitler. Tinggal mun pidato Hitler menggebu-gebu, menyemangati. Termasuk di Jepang. Aya abe ngaranna teh eta kaisar. Baheula. Wah, kaisar teh dianggap dewa, matakan kan mereka menyembah matahari. Ya. Jadi berkorban untuk kaisar teh adalah kemuliaan. Jepang ingin menguasai Asia Pasifik, kerjasama 3 negara teh. Nu pertama diserang saha? Amerika di Pearl Harbor. Saya ngomong lagi tahu lah bukan nama. Ya. Jadi se-Asia Pasifik Inggris wae nu geus 300 tahun di Malaysia hanya 3 bulan dibombardir ku Jepang langsung nyerah Inggris. Komo Indonesia, Belanda 350 tahun langsung nyerah. Ku Jepang, ku jago-jagona perang Jepang. Ya. Ku jago-jagona perang Jepang semua, Filipina pangkalan militer AS baban. Pokoknya nama se-Asia Pasifik beunang ku Jepang sadayana. Ku jago-jagona perang Jepang. Jepang berkuasa. Ya. Lebihkeun kaya goa Belanda, goa Jepang. Jadi sebelana dikuasai ku Jepang, nyeun goa Jepang. Jago Jepang perangna.
Sampaikan ke Jepang eleh teh urang aya berjasa Amerika oge sekutu ngabombardir Hiroshima Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Karena Jepang dibombardir, Jepang cek kaisarna balalik deui kabeh nu ngajajahan negara-negara hayu, urang reparasi we Jepang. Jepang kan hancur di bom atom. Akhirnya Jepang diserahkan Indonesia diserahkan oleh Kaisar Jepang kepada Soekarno. Jadi merdeka nanti Jepang menyerahkan akan dijajah ku Jepang sok dibawa weh tah Indonesia gitu istilah nama. Jadi bukan ngaberontak ke Jepang, dan Jepang mun ngababat masih kuat atuh. Kan karena punya naonnya Jepang mah profesionalisme lah mun teh mah urang sok balik deui ka lembur di Jepang hancur gitu. Ditarik di pasukanana Jepang kan kalah nanti dibombardir. Setelah dibombardir Iwo Jima, tahu perang Iwo Jima, lihat di sejarah YouTube. Wah, perang terbesar militer AS dan sekutu. Luar biasa, resep perangnya teman-teman asli. Luar biasa. Di Jepang nyerah, akhirnya Belanda abusnya tadinya perjuangan Indonesia ngelawan di Belanda gitu. Jadi yang sekutu Inggris. Singkat ceritanya, Yahudi tersebar dari Eropa, kan dibombardir, dibunuh, nepikeun ka digas ya. Dibunuh lagi, dikekep Sunda mah. Dibantai Yahudi bebeakan, akhirnya Yahudi besar-besaran hijrah mungkin hinit di Jerman. Karena memang biang masalah di Jerman itu adalah orang-orang Yahudi. Sarua nyeun we masalah orang Yahudi mah pika sebeleun. Katakan dibantai ku Adolf Hitler. Akhirnya karena Jerman eleh perang, dibombardirna ku saha ku sekutu, ku Amerika, ku sa Eropa. Ya, termasuk tanpa terkecuali ya teman tuh Austria, teman-teman Hungaria mah teu da ngablok Itali. Akhirnya yang terjadi adalah Inggris memberikan termasuk sekutu fasilitas. Jadi selama Yahudi itu datang ke tanah Palestina. Yahudi datang ke tanah Palestina tahun 1948. Dengan apa? Memohon, ayat tulisan memohon untuk ditampung karena kami adalah korban Adolf Hitler. Ya, memohon itu kaum Yahudi teh. Minta tinggal heula di tanah Palestina sakedap. Jadi ku Inggris didukung teh. Gitu. Ku Inggris didukung teh akhirnya nyeun camp saeutik nepikeun ka gede. Akhirnya Mesir 5 negara nyerang Yahudi. Ya, ramai ya perang heula. Tapi dah didukung ku Inggris, akhirnya perang Arab Israel teh akan baheula. Eleh. Dan singkat cerita akhirnya sebetulnya Yahudi itu tidak punya tanah, tidak punya negara. Akhirnya mereka mendirikan Israel, tadinya mimitina teh. Jadi sebetulnya orang Palestina yang direnggut haknya. Seperti itu, apa sejarah eta bangsa Yahudi. Balik lagi. Itu karena kekuatan, itu salah satunya. Contoh-contoh kekuatan pikiran karena yakin. Jadi mereka hebat, mereka kuat. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu akibat pikiran-pikiran kita. Balik lagi, kita ngobrol tentang kebahagiaan. Kita inginkan bahagia. Kita ingin memiliki apa yang kita ingin. Ingin? Saur Allah kumaha. Udu'uni astajib lakum. Itu Quran surat Ghafir. Ya, Quran surat Ghafir ayat ke-60. Berdoalah padaku saur Allah teh, maka akan aku kabulkan. Abi entos ngadoa ka Allah tapi can dikabulkeun wae. Heueuh ngadoana sok biasana teu yakin. Ejen carana mungkin berdoana nu salah. Kan aya tata cara berdoa teh supados doa urang diijabah. Ya. Ada waktu-waktu yang tepat, yang baik untuk berdoa. Siga keur naon? Keur saum. Mata kancing loba saum. Keur sapar, ya, keur perjalanan, keur dizolim, urang keur nyeri hate bisa tah ngadoa. Tapi ngadoa nu hade. Aya nu teu balik mah. Ya. Nah, tu ditarima wae doa teh, bisi ngadoana nu teu balik. Ya. Bisi niatna goreng, Allah menyaah. Gitu kan. Mungkin cara berdoa salah.
Seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku cik Allah ge ku Allah bakal dikabulkeun, cing yakin. Jadi kalau lah doa kita belum diijabah, berarti ada pikiran kita yang belum connect, yakin. Aya keneh ragu. Ragu. Ya, aya keneh ragu. Saya mah introspeksi ke diri orang. Introspeksi. Dulu, ini berbicara simpel aja, nggak ngomongin orang lain. Ini Abe. Dulu Abe ke usia 18 ke 19 tahun, ingat. Ikrar. Ya Allah, abi mah ayeuna moal minta duit deui kasih mama jeung kasih bapa, da karunya. Akhirna naon boga kekuatan, kawanian. Gawe teu boga, da ka pabrik teu ditarima. Akhirnya apa yang terjadi? AAB dengan modal yang sangat minim, yang sedikit, memberanikan diri untuk berdagang ke usia 19 tahun. Dagang naon? Dagang rokok, dagang kopi, dagang bala-bala nganclung wani ka sawah. Kanu keur racul. Teu era karena naon? Boga kekuatan pikiran urang ulah minta duit dari kasih mamah. Gitu kan? Minimal jang jajan heula sorangan. Alhamdulillah. Ngalaman inget Dewi di Bunga masih laleutik ini ke sekolah SD. Abe di Tangkal Jame, apalnya dirinya lupa kades enak baheula teh, mantan kades. Dagang bala-bala teh nyanak ti mantin, aya keneh mantin. Taroskeun ti mantin 400 dijual ku Abe 500. Berarti 100. Berarti nambah aku si Bunga jeung Widi. Baheula tak keur SD inget keneh. Dari eta berkembang, yakin tinubun ngawang teh yakin orang suatu saat boga imah sorangan. Gitu apa? Yakin suatu saat orang boga usaha sorangan. Yakin suatu saat orang boga mobil sorangan. Yakin suatu saat orang boga wah dituliskeun, diucapkeun cita-citanya. Termasuk AAB pengen bumi ini, pengen tanah ini teh dulu teh balong. Ini balong ya. Kayak ini nih yang digigir. Sama balong keneh, kan cuman di belakangnya itu saung. Suka main PS sama A Erwin, A Ijay, Dejalu, teman-teman sekitar. Kalau udah bagian AAB main, terus bagian batur AAB sok melong ke balong teh bari ngadonga ya Allah, mugia ieu engke balong jadi milik nu abi. Beres main PS, salat subuh, geus kitu teh, bari ditinggali ya Allah, mudah-mudahan ke balong milik nu abi. Kitu we jeung kitu. Yakin, we boga yakin. Ngomong ka si mama, ngomong ka bapak, ngomong ka nenek. Nyesok ku ibu didoakeunnya soalnya eta teh urut si uyut tanah teh baheula teh cing kapi milik. Tuh kan mun ngomong mah didoakeun ku kolot. Singkat cerita kan. Ya namanya juga perjalanan. Akhirnya jadi milik AAB. Ada rizkina. Ya, beli tanah heula. Sudah beli tanah, nah, ya Allah, ieu mudah-mudahan ke jadi rumah di dieu, oge boga tempat produksi. Kan kacapai ayeuna. Naon cik nu menyebabkan jadi kekuatan pikiran. Jadi apa yang ada dalam pikiran dan kita yakin jadi. Da cek Allah ge atuh kan, cek Allah jadi mah jadi. Soalna abe mentana ka Allah. Teu menta kana lain-lain. Yakin. Ya Allah pokokna mah edek awal tahun, edek tengah tahun, edek akhir tahun 2011 aku harus menikah ya Allah. Gitu. Akhirnya apa? Bulan Juni pertengahan abe nikah sareng Teh Ayu. Ditakdirkeun. Gitu. Teh Ayu kapilih ku abe di antara ribuan wanita lain gitu yang sudah mendaftar ke AAB. Seleksi itu sagawaya. Kan? Jadi ku yakin-yakina jadi naon oge naon nu dituliskeun. Kan bahasa AAB, ya Allah bade awal tahun ya. Terus pertengahan tahun ataupun akhir tahun 2011 AAB harus nikah. Jadi alhamdulillah
Apa yang menyebabkan itu? Kekuatan pikiran, keyakinan. Siga ayeuna pilihan, ya Allah abi mah hayang ka surga, ya tulisan kaos alus. Teu sieun asup surga, geus doa deui. Teu sieun asup surga. Geus doa deui. Abe meyakini selama orang iman ke Allah Subhanahu wa taala, ngajaga, ngaprotek, mastatotu, masa kemampuan orang pasti asup surga. Mata kan apa yang dijadikan ku Allah abe ayeuna? Diberikan lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, yang soleh, yang soleha, banyak saudara yang selalu ngingetin abe dalam kebaikan, dalam kesabaran. Sehingga abe sampai saat ini sedikit demi sedikit tumbuh menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, karena punya apa? Punya lingkungan yang baik, ku sahabat bisa gitu, ku Allah, ku naon? Karena abe punya pikiran yang baik. Ya, cik edek naros deui ya. Hayang teu loba duit. Saya dengan ngawalara. Hayong. Mun geus loba duit urang rek naon? Rek sedekah. Benar. Aslina benar. Atau mending kene sangsara teu sedekah tapi tenang. Atau mending loba duit, loba sedekah hidup tenang tentram. Tapi mun sare wae sok. Maka kan dia balik ke law of attraction. Hukum tarik menarik. Ya. Lamun orang hayang hirup bahagia, hirup tenang, ya. Loba ucapkan tentang kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, entong memunculkan ucapan-ucapan negatif nu buruk. Contoh ayeuna mah, urang kesok cobaan praktekeun mau loket. Ya eusian duit. Cing loba. Atuh sakamampuan aya 1 juta tong dijajan-jajan we. Pas muka loket loba duit urang mah alhamdulillah beunghar geuningan urang teh. Aya tukang taraje ka sorean, aya tukang kursi ka sorean, beuli. Atanapi urang sakamampuan urang, aya tukang naon? Coet. Aya tukang naon deui? Panci. Aya tukang naon deui ka sorean, beuli ku urang. Bari teu butuh-butuh oge. Aya tukang awi geus kolot, beuli ku urang. Bari teu butuh awina, sok memang canak awina mah. Da aya we rezekina teh alhamdulillah. Teu ngurangan beuki ngalobaan. Alhamdulillah urang mah aya wae duit teh. Can pernah disebutkeun kosong. Da abi mun aya nu nginjem duit, abe namut artos. Manawi gaduh, gaduh artos mah alhamdulillah. Tapi bari dianggok kangge ieu simpel. Jadi teu nginjemkeun duit. Ya. Prayogi abi teh sakieu juta. Oh, iya aya 200.000 juk canak we. Simpel. Jadi teu beban pikiran yang anjeunna. Ya, daripada nginjemkeun. Memang pahala penginjemkeun leuwih gede tibatan mere. Karena naon? Pahala nginjemkeun leuwih gede tibatan mere. Naon cik? Ada kemungkinan uang kita tidak kembali. Eta. Tapi abe ingin lebih tenang daripada itu beban era panggih geus. Simple. Ya. Ya alhamdulillah. Abe tidak pernah mengeluh gitu kan. Punten teu gaduh acis abi mah nu datang teh. Punten abi mah keur kieu teh riweuh. Jadi nu didatangkeun teh ngeluh. Akhirnya apa yang terjadi? Harese rezeki teh seret. Kalau kita positif, pikiran kita positif, yakin, baik-baik, oh yakin. Ayo orderan, oh yakin, ya bakal menang bati gede. Ayo orderan, oh yakin, kayak pasti bakal order deui. Yakin, abe kan orang lain nges Ramadan, sudah Ramadan, ya ini sudah Ramadan. Biasa bingung aya kerjaan naonnya. Kumaha ye padahal bisa kene kerjaan teu. Abe mah yakin, yakin pasti aya deui nu gawe. Tiba-tiba sebelum Ramadan berakhir, anu datang di Jakarta. Abe mau ini saya teh dapat nomor ini dari teman mau pesan ini ya. Orderan boleh nggak 2.800 piece? Kan. Jadi setelah lebaran teh aya gawean. Barudak. Karena yakin.
Yakin aya deui karena tahu Allah teh apa yang Abe butuhkan. Tuh karyawan teh 50. Gitu kan? Secara syariat menggantungkan kehidupannya kepada perusahaan. Karena aku yakin aya deui. Lah mungkin mahnya sieun eueuh, sieun ubah ngeluh mah ku Allah ge dihesekeun, diseratkeun. Ya, itu hukum tarik menarik, law of attraction. Kalau kita lebih berpikiran positif, bakal datang lagi yang baik-baik. Cik, lamun urang ngomongkeun tentang kebaikan. Contoh urang someah, bager kabatur, sok ngadoakeun kahadean kabatur, nu datang bakal naon? Kahadean deui. Cik urang misalkeun bahasa senyuman we. Assalamualaikum atau punten ibu bade teu maros dupi bumina Bapak RW palih mana urang namu misalkeun. Neng mohon eta palih dinya mangga. Pasti anu ditanyana bakal seuri deui karena urang mah ge somea bari senyum, smile. Tapi mau nanyakeun teh, Bu, ini masih RW di mana di dinya? Sok kumaha jawabna? Sia tuh sopan gitu kan? Paling gitu. Paling ngejawab oge tuh di ditu kan eueuh rama nu ngeunaheun. Nya, sia eta mun sopan pasti diomongkeun. Tapi lamun urang nanyana hade-hade baik-baik cek si ibu, Masya Allah, eta si Neng keur mah geulis, someah, nanya, itu mun sia can kawin rek ditake gitu. Nah gitu kan? Berarti ketika ada yang baik datang atau keluar dari ucapan kita, maka yang datang akan baik. Pun sebaliknya. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita berbicara buruk, akan datang pula keburukan. Misal, si Gogog mah, si Baby mah, ya, dan lain-lain mah dikeluarkan, kayak orang kubatur gitu-gitu. Ya, mun orang ngomong kasar. Oh, kalau ini aing nu pangjagona, akhirnya kan dipecak anggar. Bener pangjagona kan didatangan ku jelema nu leuwih jago. Nya, matakan ulah so jago. Aing kuat di kadek, aing kuat. Di kadek nyobaan mah kan hayang ABG meureun miluan. Nyobaan. Kan manehna kuat di kadek hayang nyobaan ngadek AB gitu. Kuat teu? Kamu ngalawan pan nyobaan. Seperti itu. Ya. Sama sebaliknya kalau kita banyak mengeluh, kita banyak berbicara yang buruk-buruk, kita banyak tidak optimis, pesimis hidup, kita banyak manyun, ya, terus kita teh banyak mengeluh, seetik-seetik meni nyeri, aduh ini sakit, lebay, komo deui sagala nyeri teh diposting di nu IG, di nu media sosial, ngeluh we diposting teh, kagorengan, akhirna apa yang terjadi? Nyakitu we, terus nu goreng we nu datang teh pasti hirupna teu dipinuhi ku kabarokahan, pinuhna teh ku kamalaratan. Karena naon nu dipostingna kagorengan atuh. Seperti itu. Buat Neneng juga, buat teman-teman semua yang hadir di kesempatan kali ini, hayu urang munculkan law of attraction. Munculkan gitu pikiran-pikiran baik, pikiran bersih, positif agar apa yang terjadi kepada kehidupan kita juga baik. Ya. Ini hukum aslinya. Tapi ini bisa terjadi karena bakat dan juga ini bisa jadi diasah. Contoh, orang hayang maju, hayang sukses, hayang meraih apa yang diinginkan. Tapi hirup orang ngan sekadar cicing di kamar, rebahan, ningali status orang, ningali status hahawae gitu istilah mah anu ngabuat orang sakit. RT ngabuat orang gabut, orang anak milenial sekarang mah. Gabut atuh teh. Ya, Gabut. cicing we di kamar. Terus we game Mobile Legend. PUBG nepikeun kamang jam-jam. Boleh main game juga tapi anu nyata we gitu.
Ya, ieu mah random jeung sasaha akhirna bahasa aneh kalaluar. Tungtungna cetan. Neangan pi panggih nage tinu game geus puguh mah pi beneran nage. Sok. Hayang menang jodoh nu hade ya, tapi di jalan anu teu hade nya moal hade. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah sudah memberikan sebuah sinyal ya. Contoh orang baik berbisnis, baik bersosial, baik untuk perjodohan. Ketika ku Allah dibukakan keburukan-keburukan itu tanda sinyal. Netot siga abe tinu bisnis. Bapak, kita harus ada down payment dulu ya, DP terendah dulu. Berapa, Dek? 50% oke. Jauh pas itu teh. Dek, maaf, ini kerjaannya itu barangnya itu mau dipakai besok. Senang. Gimana barangnya udah beres? Udah, Pak. Kan barangnya itu mau dipakai besok. Bapaknya nggak bisa keluar. Ini kan dari rumah ke ATM jauh. Mohon dikirim dulu ya. Besok saya kirim kalau barang udah keterima. Itu sinyal. Sinyal penipuan. Tetot. Hati-hati. Dia pada semangat. Oh iya Pak. Karena kita kenal sakedeng. Jadi kirim. Akhirnya dibayar ke alaman. Baheula. Sama dengan jodoh. Dengan orang. Misalkan orang laki-laki mencari wanita. Wanita mencari laki-laki. Ketika ku Allah teh. Diberi sinyal, aya kabar bahwa punten misalkan laki-laki eta atau perempuan eta teh si eta teh kitu ya. Ih, mane mah si eta mah can kawin geus loba kabogoh. Nya lalaki nu hijina SMA Pasunan, anu hiji di Merdeka, anu hiji di boga si eta mah sia. Teu percaya abi mah. Pas itu kapanggih sakedik, tetap bertahan. Geus puguh sinyal eta teh. Sinyal, tapi orang teh netreg. Apa yang terjadi? Loba kejadian teu ararawet. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya munculkan pikiran positif. Kumaha carana? Dengan memunculkan pikiran positif, kita nanti akan bisa mudah untuk berdoa pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah, Allah bakal dikabulkan. Tapi kriteria yang bakal dikabulkan seperti apa? Ya, pokoknya yang baik-baik pasti ku Allah mah. Da Allah mah nyaah ke kalian. Lamun can dikabulkeun wae teu dikabulkeun, boa isi doa urang teh tidak baik untuk kehidupan kita. Kudu husnudan ka Allah mah. Ya, law of attraction. Hukum tarik menarik. Kita memunculkan pikiran baik, maka kejadian-kejadian yang bakal terjadi kepada kehidupan kita pasti itu akan baik. Sebaliknya, dari AB dicukupkan segitu aja. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayu orang munculkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang positif agar kehidupan kita baik dunia dan akhiratnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Insya Allah nanti akan berdiskusi lebih jelasnya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita diskusi aja. Oke, Arido, kita munculkan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah AB. Luar biasa ya teman-teman. Sungguh luar biasa ilmu dan pengalaman dan nasihat. Pokoknya mah lengkap tadi udah disampaikan oleh AB ya. Dan mungkin dari teman-teman, bukan mungkin atau harus ya, sebagai manusia yang berpikir pasti timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka dari itu silahkan teman-teman baik dari ikhwan atau dari akhwatnya yang mau bertanya dipersilahkan. Tadi ada yang harewos katanya Vina mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana Vina? Bagaimana? Oh, mungkin dari saya dulu apa ya? Tentang sambil menunggu Teh Vina ya, tadi lagi make up dulu katanya mau bertanya juga. Luar biasa, pengen glowing, takut disorot. Abe tadi kan terkait law of attraction ya. Ya. Hukum
tarik menarik tentang apa namanya, ketika pikiran kita positif, yang hadir juga adalah positif gitu ya. Ya. Berkenaan tentang sosial, Abe. Sosial ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan orang lain gitu ya. Ya. Interaksi antara orang lain. Ketika kita mendengar kabar buruk dari seorang, misalkan contohnya Ujang misalkan. Otong Ujang atau ya Fulan. Si Fulan adalah seorang yang saya baru kenal sama Fulan. Nah, baru kenal, kemudian di esokan harinya ada yang bilang kepada saya bahwa si Fulan itu anu dan anu. Pokoknya semuanya kejelekan tentang Fulan. Baik itukah dia seorang pemabuk kah atau apakah itu. Pokoknya mah semua tentang kejelekan si Fulan. Yang tadi Abe khabarkan sebagai sinyal gitu ya. Sinyal bahwa itu adalah keburukan. Nah, sikap kita selaku muslim, bagaimana, apakah harus menjauhi si Fulan itu kah? Atau misalkan ternyata kita lihat dari si Fulan itu, kita masuk ke dia gitu. Jadi ucapan-ucapan kita, nasihat-nasihat kita didengar sama si Fulan gitu. Tapi kita dengar dari orang lain bahwa si Fulan itu seperti ini. Nah, apakah kita sebagai seorang pemuda muslim, sikapnya harus bagaimana? Apakah menjauhi dia karena tadi takut ke bawah, atau misalkan kita yakin bahwa kita bisa menjadi bahan dakwah orang gitunya. Nah, kira-kira kumaha dalam status hubungan dengan manusia gitu, sebagai dengan teman, dengan rekan bisnis atau bagaimana itu. Kira-kira gimana, Be? Oke. Fungsi kita sebagai manusia adalah saling menasehati ya, watawasobil haq watawasobisab, menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Apabila kedua hal tersebut sudah kita sampaikan kepada si Fulan menerima nasihat kita ya, itu alhamdulillah berarti itu orang yang harus kita terus perjuangkan. Kalau kita sudah mengoptimalkan, tapi mengoptimalkan itu kan, mengupayakan itu kan tidak hanya sebatas satu kali. Ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, 1 kali, 2 kali, 3 kali masih kena gitu, maksimalkan saja. Karena Hasan al-Banna, pendiri Ikhwatul Muslimin ya di Mesir, ditanya oleh muridnya, ya guru, apa sih yang disebut usaha maksimal? Beliau tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau hanya memperlihatkan dengan perbuatan. Beliau di sebuah sekolah berlari berkeliling sampai sudah kelelahan, gitu geus ngalehek. Sampai yang terjadi di akhirnya adalah sampai pingsan. Setelah pingsan, siuman ditanya sang guru, ya guru, Ustadz bernama, apa sih yang disebut usaha maksimal? Ya tadi, usaha maksimal saya adalah saya setelah pingsan. Itu menggambarkan. Jadi memberikan nasihat juga harus terus dengan cara-cara yang baik. Oh, si ieu teu nganurut wae ka urang teh. Apakah cara urang menasehatinya salah? Gitu kan? Bisi urang kasar teuing carana. Bisi urang teu ngeunaheun carana, teu katarima carana ku manehna. Jadi kudu kumaha aya urang? Pikiran ta eta. Pan menasehati harus dengan cara yang baik. Ya. Terus aya bahasa sabar. Kudu sabar menghadapi orang yang nu kitu mah. Dek di nu bisnis, sosial, nu mabok wae atau nu bucin, anu butuh cinta gitu. Wah, dan lain sebagainya, itu kudu sabar. Lamun geus maksimal di kumaha geus kumaha, udah. Cuel. Udah maksimal. Udah orang terus maksimal. Udah maksimal. Apalagi dia bisa memberikan sebuah pengaruh yang baik karena circle. Ini bergaul dengan 7 orang pengusaha, yang ke-8-nya adalah kamu. Bergaul dengan 7 orang soleh, yang ke-8-nya adalah kamu. Sebaliknya, bergaul dengan para penjahat akan seperti itu. Ya. Bergaul dengan orang yang suka ngagibah, orang ngagibah selanjutnya. Bergaul dengan orang yang suka ngobrolin ikatan cinta, orang sebaliknya selanjutnya yang ngobrolin ikatan cinta. K-pop. Ya, sama. Jadi orang yang suka drakor nanaon pasti akan disambungkan ku Allah yang suka drakor lagi.
Karena lamun anu ieu babaturan resep drakor diajak ngobrol drakor nu ieu resep pasti moal nyambung. Betul, betul. Bener teu? Jauh masalah hararai mah eta mah masalah perawatan. Make Starlet naon. Itu Saripo Haci. Kan urang mah Saripo Haci tiba heula ge. Itu mah kan geus glowingan. Beda atuh. Masalah banget mah bil tamu ya tarimakeun. Cing sabar ya, Bil. Eta sabar teh. Sabar. Ngaruh jadi tokoh antagonis nu jauh di Koreana. Udah, Bil. Ente mah cocok di ngeluaran drakor, Bil. Jadi tukang parkir. Itu kita. Seperti itu. Ada pertanyaan kedua, Abe. Ya. Mungkin ini mewakili teman-teman semuanya ya. Minta tips dan triknya mungkin dari Abe ya. Tadi kan Abe luar biasa menggugah sekali gitu ya. Dalam berusaha senantiasa untuk mewujudkan pikiran-pikiran positif dan mengucapkannya gitunya. Nah, jadi ingat gitu beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang curhat gitu abenya cerita nama. Orang teh cenah kadang lamun keur semangat teh paralila gitu abe. Jadi semangat misalkan semingguan sabulaneun gabut deui, hoream deui, malas deui gitu nya. Semangat deui seperti kamu malas deui tah abi teh asa kela maneh mah curhat teh asa urang gitu. Apa sih mah curhat Ridho. Kok mirip gitu, salah curhat, salah ke Abi, padahal Abi sami gitu nggak merasakan yang seperti itu. Kira-kira bagaimana untuk mempertahankan semangat dan pikiran-pikiran positif itu agar selalu ada gitu. Oke. Soalnya suka menggebu-gebu sesaat gitu. Oke, siap. Ya, kamu mah nafsu kuda disebut teh. Gitu istilah namanya. Nafsu orang tua eta teh. Ngerti teu? Nafsu orang tua semangat gitu. Tapi ngan sesaat. Tengah hartos. Ya, bukan meta. Seperti ini, lingkungan. Jadi bergaul dengan siapa kamu? Ya, bergaul dengan siapa kamu dan apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca itu adalah pengaruh untuk kehidupan kamu. Nah, musik anu loba ditingali, kepoan Instagram sahanu ditingali, kata-kata naon dibaca itu yang mempengaruhi kehidupan kamu. Betul. Dan lingkungan kamu bergaul dengan siapa? Itu sih. Betul. Ya. Jadi kalau untuk diri kita agar tetap konsisten semangat, harus bareng-bareng punya kumpulan orang-orang yang saling semangati. Kalau kita punya lingkungan yang harus saling menyemangati, ketika yang satu lagi down, jatuh, terpuruk, aya datang nu ieu jatuh, aya nu ieu. Circle eta, lingkungan eta yang mempengaruhi kekonsistenan kita. Lamun orang bergaul hanya sebatas teman-teman yang kararitu kene nu labil, terus urangna loba sendirian, eta anu paling bahaya. Loba nyorangan, setan mendampingi. Setan gepeng teh HP. Betul nya ieu lain setan kan abus ka dieu kanu bisikan urang. Betul. Coba punten naros, jawab dengan jujur oleh semua. Ketika selama ada ini, bener nggak ini sangat menarik? Jadi seetik urang keur kieu katarik hayang nyo ieu. Bisi si eta ngaWA. Tong borak itu abe wae bisi si eta jadi mesen order. Kan gitu. Pikiranna abe beda. Geus orderan. Ieu ngagokan. Bisi si eta ngajak mabar. Betul. Bisa ngajak futsal. Pengaruh. Betul. Pengaruhnya besar sekali ya. Apa yang kita punya akan dipintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engke urang hiji-hiji teh bakal dihareupeun jeung layar gede. Ti mimiti urang borojor lahir, nepikeun kangke urang maotna bakal ditinggalikeun. Ieu ditutup, ieu dicangcang, kaki nanaon bakal ngomong. Ieu ditutup, ieu kabeh ngaromong. Ieu leungeun abi teh baheula pernah nyabak bujur mak-mak. Ieu leungeun abi teh pernah ngagaplok awewe pamajikan. Ieu leungeun abi teh pernah mawa barang nu lain hak abi. Ieu suku teh pernah dilengkahkeun ka tempat penginapan anu teu syariah. Ieu kaki abi teh pernah dicanak ka saritem. Ya. Ieu kaki teh pernah dicanak ngaos ka galeri Shot Legend, kabeh bakal. Ya.
Betul, betul. Bakal bersaksi KBOG. Ieu panangan teh pernah dianggo ngupload konten-konten porno. Lalu. Ieu tangan teh pernah ngupload konten-konten kebaikan. Ieu bakal ngomong. Dan sareurik lolobana teh pas ketika kita ngelakuin kebaikan marah main. Ketika kita melakukan keburukan curi. Soak atuh geus dihareupeun Allah nu berbicarana antara surga jeung neraka. Di payunan pisan. Payunan. Ayeuna urang siga anu santai-santai. Apakah kamu tahu kapan kamu akan meninggal dunia? Tidak. Iya. Siapkan diri kita. Siapkan diri kita. Ayeuna rugi lamun hirup bari teu apal maotna tapi hirup urang dibuat teu bahagia, rugi teh. Kan abel lain tanpa masalah, seutik rada lieur ngomong ka pamajikan, ka istri neng abi rada kieu. Nya sok, da apaleun istri mah tuh tabeat salaki juga atuh naon heula. Akhirna moal TV. Seutik ya keun price deui bahagia. Bisa mikir deui asli. Betul. Selama masih positif, Selama tidak melenceng dari koridor Islam gitu ya. Seperti itu. Setiap orang punya Neng, hayang ngariung abi ya butuh pencerahan, butuh ngobrol jeung teman-teman. Mereka mana? Ka Puntang ka itu. Jug. Kan apa teh ayu mah posisi AB di mana-mana na. Internet, Google abus. Iya, posisi di Puntang AB. Pernah AB baheula ngabohong, AB keur di mana di dieu? Keur di Puntangnya. Masa nah apal kok ya nu abus wae cek teh. Gitu kan aya deteksi HP teh. Kan aya kop bae di mana-mana ge. HP tuh dia cul. Jadi santai. Tidak ada ketakutan AB suka disembunyikan. tidak ada kerahasiaan Cekan HP nanaon kok baik. Simpel. Betul. Jadi geus bahagia hirup kudu naon deui. Barudak diarahkeun waktuna azan hayu salat. Ya. Jadi geus tenang. Hari terus ngajaga ngaprotek seperti itu. Jadi semuanya akan dipinta pertanggungjawaban, hati-hati mata kita. Matakan abe alhamdulillah sanes bade sombong ketika lihat Instagram kan lolobana abe ninggalin baju, ninggalin naonnya yang bisnis kan. Perusahaan batur. Kan sok aya iklan-iklan bukan iklannya meureun nu ngalewat. Mohon. Anu komo di Twitter mah nya ngeri pisan, Twitter mah tidak ada saringan reulnya. Jadi nepikeun ka pulsa bayar pulsa itu goyang sampai puas. Naon maksudna ieu teh euy? Garelo. Scroll ka luhurkeun. IG awewe nya ge ditiung galeulis kitu. Teu ku abe suka dijub. Sahanya. Lus. Kapelong mah pasti kan eta mah sedekah pertama. Iya, mata kancing lila. Cek gitu, tak salamet. Ieu mah ditinggalis. Kemenang. Tidak boleh. Jadi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu akibat pikiran-pikiran kita. Yang menarik kejadian dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Betul. Kalau positif hirupna bahagia. Jika orang kergering, entong loba ngeluh, nyeri wae kumaha lain sehat ya Allah, sehat. Basa eta oge orang pernah gering kieu, sehat di moalila ieu mah. Bari urang ikhtiar mam obat. Munculkan pikiran ningali atuh konten naon nu pikaseurieun anu lucu tapi tong ngadelonok loba anjing-anjingan lieur nya mohon sok nu positif insyaallah siap. Di lingkungan harus dijaga konsumsi sosial media iya betul pada abe mun ningali IG abe anu muncul teh lain konten TikTok nu kartu jeung abe teu boga akhirnya lain tapi konten-konten paling oge pada Palestina nu ngaji murata paling iya close head paling jauh gitu paling tarik betul gitu seperti itu yang lain barangkali dari ada. Itunya ya silakan Vina udah make upnya udah iya silakan mau di depan mau di situ Vina di situ aja iya silakan boleh 3 Iya, itu nggak apa-apa sok. Dosa-dosa kita itu Quran. Ya.
Jika logo ST12 tak pernah betul. Siap ditangkap. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tong bari nangis. Oh. Iya. Ya betul. Jadi pertanyaan pertama, Abe, bagaimana kalau misalkan ada kejadian buruk terhadap kita dan itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Jadi pernah mikiran eta, pernah pokoknya terkepikiran lah bakal ngalaman kejadian buruk iya gitu. Ya itu apa gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kasar nama tuh, Abi itu ditenggelan ku jalmi, tah teu lami teh rai jalmi eta teh ditenggelan oge ku batur gitu. Atau orang terdekat pokoknya mah jadi si keburukannya teh mirip banget sama apa yang mereka lakukan kepada kita. Terjadi sama keluarganya misalkan ya gitulah Abi. Bisa ditangkap? Paham. Silakan Abi. Sepanjang teh. Oke, jadi gini Vina ya. Jadi tidak ada yang muncul ke pengalaman Anda semua ya. Tidak ada yang muncul ke pengalaman kita semua kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Satu pasti ya teman. Sebenarnya, cuman kita banyak gak sadar. Apapun yang terjadi kepada pengalaman hidup kita, itu pasti terjadi akibat pikiran kita yang terus-menerus. Yang pasti. Cuman kita tidak sadar. Satu itu. Yang kedua, kemungkinan besar yang terjadi, yang tidak pernah terpikirkan juga, ini bisa dijadikan cerita ataupun acuan. Ini ada seorang, pernah Abe berceritanya, seorang pemuda yang berdoa pada Allah, ya Allah, Abi teh hoyong nikah, pasien Abi jodoh. Sancar init gawe. Init gawe. Kanu motor. Ini cerita asli nyata. Pas tinu motor, pas init gawe, jebret tabrakan. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Langsung si eta ngurutuk. Ya Allah, abi teh kantos ngadoa ka Allah, hayang jodohna kakak dibere tabrakan. Tapi dia tidak memikirkan, tidak pernah terpikirkan. Jodohna teh gara-gara tabrakan. Perawat. Akhirnya ketika dia dirawat di rumah sakit, ada seorang perawat yang ngurus sampai dia sehat. Akhirnya kenalan dan luar biasa, singkat ceritanya dia jadi jodohnya. Pernah nggak kepikiran kudu tabrakan? Enggak. Apa yang harus ditarik dari hal-hal yang terjadi? Tetap berpikir positif. Husnudzon ka Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi Allah teh menguji kita dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Ulah sangka ketika kita diberikan banyak uang, itu adalah kebaikan, bisa jadi keburukan. Tinggal kita mengelolanya. Betul. Ya, jadi nanaon terjadi teh ambil hikmah, matakan istilah semoga ada hikmahnya ya. Nah, tidinya urang teh jelema nu iman mah selalu mengambil kebaikan dari setiap kejadian. Eta orang beriman. Ya. Adapun tadi cerita kejadian itu misalkan digebugan, tadi dia kudu yakin kanu takdir. Matakan ayah hiji hadis Abi mutafakun alaih. Dulu nih, sugan ingat kene. Man lam yasbir bi balai, walam yashkur bi namai, walam yardo bi qadai, fal yahruz min baini ardi was samai wal yatlub raban ghairi. Man lam yasbir bi balai, barang siapa yang tidak mau menerima ya bala kejadian gitu kan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, walam yashkur binamai, dan tidak mau syukur atas nikmat dari kami walam yarbo biqadai, dan barang siapa tidak ridho, garis bawahi, akan ketentuan takdir dari kami, fal yahruz min baini arli wasamai wal yatlub roban ghairi.
Dan barang siapa yang tidak ridho akan ketentuan kami, maka cek Allah jug sunat nama sia maneh teh ini ti langit jeung bumi kami diusir ku Allah. Jug pergilah kalian dari langit juga bumi kami dan carilah Tuhan selain dari aku cek Allah. Saha atuh? Langit nu Allah. Bumi nu Allah. Ya. Tuhan saha deui selain ti Allah. Mereka mana urang? Matakan kade nu kahiji mun aya cobaan nu datang ka urang tarima. Ambil hikmahnya. Mun aya nikmat nu datang ti Allah syukuri. Mun aya kejadian-kejadian nu tidak pernah terpikirkan cing ridho. Karena ieu geus tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi lamun urang tilu hal eta teu ditarima ku urang, naon nu terjadi cing Allah juk sia ini di langit jeung ti bumi kami, gitu kan? Fal yakhruj min baini ardi wasamai wal yatlub robban geur jeung teangan Tuhan salian ti kami. Ta eta ancaman ti Allah na ge Vin. Ngeri kan? Kan urang masuk itu ya Allah mun itu adil. Saha itu bet ka batur teu ka abdi. Kan urang teh mengambil sisi positif bahwa Allah teh geus nyiapkeun leuwih hade tibatan eta. Ya. Seperti itu. Dibuat teman-teman semuanya yakin kalau kita berada di lingkungan yang baik pasti akan memunculkan sesuatu yang baik. Dan yakinlah ketika teman-teman yang baik itu, yang sayang itu selalu akan menasehati kita. Meskipun nasihat-nasihat itu menyakitkan, pasti mereka itu untuk menasehati tanya mau memberi nasihat. Meskipun menyakiti, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, tapi karena nasihat itu baik, terima. Eta teh nyaah. Tapi terkadang lamun urang teu narima eta nasihat, urang bodoh. Urang teh bakal cilaka engkeuna teh ku pamolah sorangan. Bedegong gitu. Bedegong. Siga orang Yahudi teh bedegong. Gitu kan? Orang Yahudi mah mun dibere ayat ataupun nanaon teh nasihatnya langsung nyengangang, ngalawan. Mane mah teu ngarti. Urang boga sejarah ieu. Bari teh dicaritakeun sajarahna teh. Mane mah teu ngarti, moal ngarti perasaan urang Yahudi. Sarua aja urang-urang kumaha kitu. Mun nyangangang teh eta urang boga sifat karakter Yahudi. Mun tidak menerima nasihat. Seperti itu. Makanya nasihat itu obat. Nasihat itu obat. Lalu teman-teman semuanya ingin maju hidup, sok ketika ada yang menasihati terima. Dan kalau kita punya masalah, datang ke orang yang lebih baik, nasihati saya tuh lagi punya masalah begini, kumaha solusina secara agama. Tenang. Kaubaran gitu. Lagi itu, lamun orang yang tidak mau menerima nasihat, hidup nate pasti menderita. Gering, teu bahagia. Ayo cita-cita muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Dibalik, muda kaya raya, tua bahagia. Mati masuk surga, kahayang nama gitu. Tapi da dirina menolak akan kebaikan-kebaikan, nya akhirna menderita terus. Padahal Allah teh memberikan teman-temanna, memberikan sebuah hidayah melalui teman-temannya dengan nasihat-nasihat itu, tapi orang menolak, tidak mau menerima nasihat eta menyilakakeun urang jadi we cilaka ku pamolah sorangan. Seperti itu Arido. Baik. Itu Hepina Arido. Ada lagi? Sebelum terakhir, ditutup, baik dari Ikhwan ataupun dari Akhwat. Kalau tidak ada kita cukupkan sekian nih. Silahkan gimana Vina? Gimana? Oh enggak. Jadi semua dosa yang diakibatkan oleh diri sendiri datang ke diri sendiri. Kalau misalkan terjadi akibat istilah nama kepada orang lain, kepada keluarga kita nggak tahu dosa yang dilakukan oleh keluarga kita. Tahu nggak? Dan mungkin mereka juga menutupi. Gitu kan?
Jadi jangan nyalahkeun batur, tak ieu nu jadi masalah teh nyalahkeun wae diri sorangan jeung nyalahkeun batur. Gitu kan. Menduga gara-gara urang. Jadi nyalahkeun diri urang akhirnya apa? Urang tersiksa. Untuk urang kieu ieu akibatnya jadi kieu teu. Entong nyalahkeun urang jeung nyalahkeun batur. Nu urang, nu batur. Siga kitu. Insya Allah hirup tenang. Lamun urang silih salahkeun, teu gara-gara sia gaul sia jadi kitu urang kabawa kitu teu kengeng. Ya. Tekengeng nyalahkeun batur. Teu kengeng. Kumaha nyalahkeun diri nyalira mah gitu. Harusak diri sorangan, harusak pikiran urang. Gares. Seperti itu. Jadi kan nanti kalau kita nyalahin orang lain apa ya? Zon yang terjadi prasangka. Cek Rasul, jauhi dari kalian prasangka. Itu yang paling bahaya. Itu Pin. Siap. Ya. Jadi jangan nyalahin orang lain ya. Siap gitu tak. Ada lagi enggak? Cukup aja. Baik Abe mungkin Siap. Udah puas ya atau mungkin pengen ngobrolnya santai nanti di luar kajian Abe ya. Oke. Kita cukupkan dulu sekian ya. Baik, teman-teman, ikhwan, akhwat, pemuda-pemudi Persis Tanjung, juga teman-teman yang nonton di YouTube. Terima kasih juga Istiqomah Media ya. Istiqomah Media yang selalu senantiasa membersamai kita ya, Abe. Luar biasa. Semoga Allah memberkahi semuanya yang andil dalam kajian kita malam ini. Amin. Kesimpulan kita pada kajian malam ini bahwa tema utama tadi adalah law of attraction. Bahwa setiap apa yang kita pikirkan itu akan berakibat terhadap apa yang akan kita terima. Bila kita ingin bahagia, bila kita ingin hidup dengan tenang, maka kita harus selalu menghadirkan pikiran-pikiran positif dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Sebaliknya, kalau kita misalkan sering berpikirkan pikiran negatif, maka yang hadir pun akan datang keburukan dan keburukan. Beberapa tips agar teman-teman semuanya bisa selalu istiqomah, semangat dan berpikiran positif. Yang pertama ialah jaga lingkungan kita, selalu bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan ketika sedang bersama. Kedua, jaga konsumsi mata kita, terutama dalam HP, sosial media, dan apapun yang kita baca, quotes-quotes kayak gitu. Jaga konsumsi mata kita, karena dari mata bukan turun ke hati tapi ke pikiran. Jadi kalau misalkan kita seringnya lihat-lihat hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ya begitulah kesananya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah zikrul maut, selalu mengingat kematian, bahwa segala yang kita lakukan, segala yang kita pikirkan, waktu yang kita gunakan dari awal kita balik sampai kita meninggal itu akan dipertanggungjawabkan. Setiap detiknya ada rekamannya. Maka bila kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang mengundang berkah Allah, maka apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti? Mungkin cukupan sekian pada kajian kita malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight positif ya untuk kedepannya, dan semoga kita selalu berusaha mengistiqomahkan diri agar tetap dalam kebaikan. Stay positive and enjoy the moment. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.